Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk mempersiapkan diri secara mandiri berkaitan dengan persiapan kita ikut dalam sakramen perjamuan kudus yang sedianya akan diselenggarakan di tanggal 6 Desember mendatang. Oleh sebab itu, mari bersama kita menyiapkan diri. Kita memohon berkat pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih pula untuk segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami menyatukan hati, kami mempersiapkan diri untuk menyambut undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus yang sedianya akan kami terima di tanggal 6 Desember 2020 mendatang. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua dan sabda-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menolong, memampukan kami agar kami senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya, kita bersama akan memuliakan nama Tuhan dan kita bersama memujikan nama Tuhan.
Tiba waktunya kita bersama akan mendengarkan sapaan sabdanya. Terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan 23 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian sabda kasih Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap kali kita mengikuti atau kita bersama menerima sakramen perjamuan kudus, paling tidak kita akan kembali menghayati karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini dalam persiapan perjamuan kudus ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan perjamuan kudus, kita selalu diingatkan. Diingatkan tentang apa? Tentang kasih Allah yang sangat luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Nah, sehingga menolong kita untuk kembali mengingat itu adalah hal yang baik. Apalagi mengingat sesuatu yang merupakan terbesar dalam kehidupan kita, yaitu perihal kasih Allah yang dinyatakan bagi kita. Maka menolong kita untuk ingat akan kasih Allah, dalam bahasa Jawa ingat itu eling. Jadi menolong kita untuk menjadi pribadi yang eling. Eling akan apa? Eling akan jati diri kita. Nah, ini penting menurut saya, karena yang dibutuhkan setiap orang adalah dia mengenal jati dirinya. Nah, tanpa pengenalan jati diri yang benar, tentunya segala sesuatu yang dilakukan juga tidak memiliki kekuatan yang lebih atau pondasi yang kuat, karena tidak memiliki jati diri. Biasanya ragu, pelin-pelan, dan bisa saja salah arah. Oleh sebab itu, dalam menghayati tentang jati diri dalam perjamuan kudus, sebetulnya kita diingatkan akan siapa jati diri kita. Tidak lain adalah jati diri kita sebagai orang yang telah ditebus. Di ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi dari kesia-siaan artinya tidak jelas tentang jati diri kita, karena banyaknya dosa dan pelanggaran. Oleh kasih Allah kita ditebus dan menjadi pribadi yang tidak sia-sia. Artinya sangat berharga, sangat berguna, dan menjadi anak yang dikasihi Allah, menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang menggembirakan, maka mengembalikan pada jati diri, menolong kita untuk siapa jati diri kita. Kalau sudah tahu jati diri, saya yakin akan memiliki kemampuan, potensi yang luar biasa, dan dia akan justru
bangga akan kehidupannya, mensyukuri atas semua yang telah diterimanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu untuk memupuk rasa syukur kita. Dengan kita bersama ikut dalam sakramen perjamuan kudus, kita kembali diingatkan akan pentingnya rasa syukur itu. Dengan rasa syukur itu kita akan memiliki kekuatan yang lebih, karena sebetulnya adalah gerak pelayanan kita, gerak pekerjaan kita, gerak karya-karya kita adalah karena wujud syukur kita atas tadi berkat yang telah Tuhan berikan melalui kasih-Nya yang kita hayati dalam sakramen perjamuan kudus. Betapa besarnya itu kasih-Nya itu, sehingga kita tahu jati diri kita, sehingga kita menjadi justru pribadi-pribadi yang bersyukur. Sehingga karya yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita lakukan, dan semua hal yang kita lakukan dalam pelayanan-pelayanan bukan untuk mencari pahala, apalagi mencari muka, apalagi mencari sesuatu, sama sekali bukan. Justru itu adalah wujud terima kasih kita, wujud syukur kita atas semua yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita menghayati makna sakramen perjamuan kudus, karena terlalu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita justru ketika memiliki rasa syukur dan tahu tentang jati diri kita, bahwa kita sudah diberi kasih Allah yang luar biasa tanpa batas itu, berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang dilahirkan kembali dengan nafas kasih Allah. Maka sebetulnya kita itu adalah orang-orang yang kemudian melanjutkan kasih Allah bagi dunia ini. Maka poin yang ketiga, kita harusnya berani untuk mengamalkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kok mengamalkan, Pak? Ya, karena seseorang yang mengamalkan itu kan berarti sudah punya. Jadi orang Kristen itu sudah punya kasih itu, tinggal bagaimana kemudian mau mengamalkan apa tidak, mau berbagi atau tidak. Sehingga kenapa orang Kristen mudah untuk mengasihi ketika dibenci, kemudian mudah memaafkan, mudah mendoakan mereka yang memusuhi, sebetulnya sudah punya kasih itu, tinggal mengamalkan saja. Nah, persoalannya kadang-kala kita tidak sadar akan jati diri kita, seperti di awal tadi saya menyampaikan. Nah, ibaratnya kalau tidak tahu jati diri itu kan, sehingga tidak bisa bersyukur dan tidak bisa kemudian berkarya sesuai dengan jati dirinya itu. Kira-kira ada cerita, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar cerita itu, seorang petani ya kemudian menemukan telur burung elang, tetapi yang di rumah karena punyanya hanya ayam, kemudian kemudian telurnya itu dibarengkan, kemudian diengkrami oleh ayam tadi. Nah, tiba waktunya menetas, dan kemudian setelah menetas, elang itu dibesarkan oleh ayam. Ya, setiap hari berpola seperti ayam, makannya ya seperti ayam, geraknya ya seperti ayam. Sehingga suatu kali ada burung elang terbang tinggi. Ini percakapan ayam ya dengan elang yang kecil tadi. Loh, itu apa kok bisa terbang? Tanya ke induknya itu. Loh, itu burung elang di angkasa. Kita itu ayam, kamu nggak bisa seperti itu. Sudah, kita begini saja. Akhirnya si elang tadi yang dibesarkan oleh induk ayam tadi, yang ditemukan oleh petani tadi, dia tidak sadar tentang jati dirinya karena dibesarkan dalam situasi bersama dengan ayam-ayam yang lain. Ketika melihat burung elang, dia tahunya yaitu berbeda dengan dia, padahal sama, dia adalah elang. Sehingga sampai perilakunya, sampai dia kemudian dewasa ya seperti ayam, tidak seperti elang. Nah, seringkali dosa, seringkali pelanggaran, seringkali banyak hal menutup jati diri kita, sehingga tidak bisa untuk kemudian kasih itu kita amalkan, karena sejatinya kita tidak ingat akan jati diri kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui perjamuan kudus kita diingatkan jati diri kita yang adalah kita semua diberikan kasih Allah sehingga kita ditebusnya.
maka ungkapan syukurlah yang menjadi kekuatan kita dalam kita berkarya, dalam kita melakukan apapun, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap mengamalkan kasih. Karena orang Kristen sejatinya, orang percaya sejatinya sudah ada kasih itu, tinggal bagaimana mau mengamalkan atau tidak. Inilah panggilan kita dalam meja perjamuan. Kita diingatkan bersama, mari terus kita sadari akan jati diri kita, akan rasa syukur kita dan kerelaan kita untuk mengamalkan kasih itu. Terlebih dalam situasi saat ini dibutuhkan karya-karya yang nyata untuk kita mengamalkan kasih kepada siapapun tanpa memandang ras, suku, golongan yang ada. Sehingga melalui persiapan perjamuan kudus ini semakin diteguhkan jati diri kita, karya kita dalam tugas panggilan kita masing-masing. Selamat mempersiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bersama kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami melalui sabda-Mu. Kembali kami diingatkan setiap kali kami ikut dalam sakramen perjamuan kudus, kembali sadar akan jati diri kami yang sebetulnya sia-sia kehidupan kami, namun karena kasih-Mu kami menjadi pribadi yang tidak sia-sia, karena di dalam Kristus kami memiliki kekuatan kasih untuk menghidupkan kembali kehidupan yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Melalui kasih-Mu itulah kami disemangati kembali untuk mengerjakan segala sesuatu dengan penuh rasa syukur dan mengamalkan kasih itu kepada siapapun, karena Allah lebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini menyiapkan diri. Berkatilah agar di tanggal 6 Desember mendatang bersama-sama kami menerima sakramen perjamuan kudus, pemberian Tuhan yang sungguh indah adanya. Kami juga mendoakan keluarga masing-masing kiranya dalam kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa sehat, senantiasa terus mematuhi protokol kesehatan dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersama memohon ampun jikalau dalam kebersamaan kami, baik dalam keluarga, dalam kami berrelasi dengan tetangga kami ataupun dengan saudara-saudara kami, sahabat, teman-teman kami, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali memujikan nama Tuhan dan bersama kita memuliakan namanya.
Demikian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, persiapan perjamuan kudus telah selesai dan kita sudah bersama menyiapkan diri di Minggu Advent yang kedua pula, artinya sebentar lagi Minggu Advent yang ketiga dan akan keempat dan kemudian Natal. Mari kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Segala sesuatu yang telah ditata dalam agenda Advent sampai dengan Natal kiranya kita ikuti dengan penuh syukur dan sukacita, dan di suasana pandemi ini tidak mengurangi rasa sukacita dalam kita merayakan Natal di keluarga kita masing-masing. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.